Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pertama-tama yang paling utama, mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi limpahan rahmat dan karunia kepada kita bersama, sehingga hari-hari kita diberi inayah. Berikutnya salawat dan salam mari selalu kita saling menjanjikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun hamba umat manusia dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Baiklah, sekilas kita akan membahas mengenai sabar. Sabar itu adalah kita menahan diri dari amarah yang paling utama. Kemudian hakikat sabar itu tidak ada batasan. Demikian pula ganjaran yang Allah berikan tidak ada batasnya pula. Sebagai hamba Allah yang beriman dan memahami tentang ajaran Islam, di mana sabar ini salah satu wujud dari akhlak mahmudah seorang hamba. Tentunya kata sabar itu amat mudah kita ucapkan, tetapi alangkah berat untuk dipertanggungjawabkan. Di mana sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan, tidak luput dari perasaan, tidak luput dari cobaan, untuk itu perlu kita lebih mendalami lagi bagaimana dan tindakan kita terhadap kata sabar itu sendiri. Baiklah, pemirsa yang kami muliakan, sabar ini merupakan suatu amalan yang tentunya amat berat kita laksanakan, di mana sabar itu bisa kita bagikan menjadi tiga. Pertama, kita sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar dalam menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Dan yang ketiga, sabar dalam menghadapi berbagai cobaan. Pemirsa yang kami muliakan, dalam sebuah kisah diceritakan bahwa jangankan kita seorang hamba Allah, manusia biasa setingkat waliullah saja belum mampu menahan amarahnya ketika dia tergoda oleh dunia. Suatu ketika Rasulullah SAW sedang berkunjung ke rumahnya Abu Bakar As-Siddiq, yang beliau adalah sahabat Rasul serta mertua dari Rasulullah SAW. Sedang dalam mereka bersilaturahmi, tiba-tiba datang seorang badui serta merta melaknat dan memaki Abu Bakar Siddiq. Dengan tenang, Abu Bakar Siddiq tetap tersenyum dan melanjutkan komunikasi dengan Rasulullah SAW. Melihat hal ini, Rasulullah SAW tersenyum. Namun badui tadi semakin marah dan dengan kata-kata yang lebih pedas dia melaknat dan mencaci maki Abu Bakar Siddiq. Untuk kali kedua, Abu Bakar Siddiq tetap bertahan dengan tetap tersenyum dan
beliau pun melanjutkan pembicaraan dengan Rasulullah. Ketika merasa diacuhkan, Badui tadi makin ngecas, makin tidak terkontrol emosinya. Dengan kata-kata yang lebih pedas lagi, dengan cacian yang lebih meningkat lagi, dia menghujat Abu Bakar As-Siddiq tadi. Pada cacian ketiga, Abu Bakar As-Siddiq merasa bahwa orang ini telah kelewatan di depan Rasulullah. Dia sampai 3 kali memaki dan caci. Maka pada saat itu Abu Bakar Siddiq menjawab cacian Badui tadi dengan kata-kata cacian juga yang setimpal dengan apa yang disampaikan oleh Badui tadi. Di sini tiba-tiba Rasulullah berlalu dan meninggalkan Abu Bakar Siddiq serta Badui tadi. Sehingga keadaan ini membuat Abu Bakar Siddiq menjadi kebingungan. Begitu Rasulullah beranjak dan sampai ke halaman rumahnya, maka Abu Bakar Siddiq dengan serta-merta mengejar Rasulullah dengan merasa kebingungan dan menyampaikan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah SAW, ketika aku bingung dengan Badui tadi, mengapa engkau meninggalkanku di sana?" Rasulullah SAW menjawab, "Wahai Abu Bakar Siddiq, ketika Badui itu memarahi kamu pada pertama kali tadi dan kamu tersenyum, aku melihat para malaikat berdatangan dan mendoakan kamu serta memohon rahmat kepada Allah untukmu. Ketika kedua kali Badui itu menghujatmu dan mencaci maki dirimu, malaikat itu makin ramai berdoa kepadamu, memilihmu. Maka aku tersenyum dan bangga terhadap apa yang kamu lakukan. Namun ketika ketiga kali Badui itu menghujat dengan hujatan yang lebih pedas lagi, dan kamu menjawab, maka para malaikat itu terbang menjauhi daripada dirimu. Datanglah para iblis, mereka menghampirimu. Tentunya aku tidak mungkin mengucapkan salam kepada iblis. Maka aku berlalu dan meninggalkan kamu." Mendengar pernyataan Rasulullah seperti itu, maka Abu Bakar Siddiq menangis, menyesali semua perbuatannya. Pemirsa yang kami muliakan, dari kisah yang barusan kita sampaikan dapat kita ambil pelajaran bahwa sebenarnya sabar itu tiada batasnya. Ketika kita membatasi sabar, itu berarti kita tidak sabar. Ketika kita meninggalkan sabar, maka kita telah meninggalkan Allah. Sebagaimana firman Allah, "Innallaha ma'as-sabirin." Allah beserta orang yang sabar. Untuk itu, marilah kita pertebal iman kita dengan terus mengamalkan salah satu sifat mahmudah, yaitu bersabar. Sampaikanlah kesabaran ini kepada seluruh saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, dan seluruh handai Tuhan. Demikian sekilas informasi singkat dari kami mengenai sabar. Insyaallah bertemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.